Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert menggelar latihan perdana jelang FIFA Matchday menghadapi Chinese Taipei di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur 5 September mendatang. Tim nasional Indonesia terus mematangkan persiapan jelang laga FIFA Matchday melawan Chinese Taipei yang akan digelar di Stadion Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 5 September mendatang. Head coach Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengungkapkan optimismenya terkait kesiapan tim dalam menghadapi tantangan ini. Kluivert juga menyoroti perubahan rencana pertandingan yang sempat membuat timnya harus mencari lawan pengganti di Timur Tengah. Sementara mengenai adaptasi tim terhadap gaya bermain lawan, Kluivert menekankan pentingnya fokus pada performa tim sendiri. Yes, of course we're not happy because 2 weeks prior to the game, it's difficult to find the right opponent. But luckily we find Taipei who wanted to play, and we're happy to play again. Different style, right? Chinese Taipei and in the Middle East. Yeah, but the most important thing is how we play. That's for me the key. Kunjungan perdananya ke Surabaya juga memberikan kesan positif bagi Kluivert. Menurutnya, fasilitas dan kota ini sangat bagus dan cuacanya juga mendukung. Pria asal Belanda ini juga mengakui bahwa absennya beberapa pemain akibat cedera memang cukup disayangkan. Namun dirinya yakin memiliki pemain lain yang mampu mengisi posisi tersebut. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, Timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik di hadapan pendukungnya di Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 September mendatang. Laporan Trisna Fajar, Surabaya, Jawa Timur, Garuda TV. Ya, sementara itu pesepak bola yang baru saja dinaturalisasi, Mauro Zilgistra, juga turut bergabung dalam latihan perdana Timnas Indonesia yang digelar pada Selasa malam. Sebanyak 27 pemain sepak bola Timnas Senior Indonesia menjalani latihan perdana di Surabaya Selasa malam pada tanggal 2 September. Di antara pemain tersebut terlihat Mauro Zilgistra yang baru saja merampungkan proses naturalisasi. Pemain depan yang merumput bersama klub FC Volendam di Eredivisie yang merupakan liga sepak bola kasta tertinggi Belanda ini masih berusia 20 tahun. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku sedang mencobanya untuk menggantikan penyerang produktif Ole Romeni yang sedang mengalami cedera dengan perkiraan waktu pemulihan dalam waktu yang lama. Ya, talenta muda berdarah Indonesia-Amerika yang bermain di Major League Soccer bersama Los Angeles FC, Adrian Wibowo, resmi mendapat panggilan pertama ke tim nasional Indonesia. Dengan darah Surabaya yang mengalir dalam dirinya, Adrian kini berkesempatan mengenakan seragam merah putih sekaligus menambah semangat baru bagi skuad Garuda menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar membanggakan datang dari dunia sepak bola Amerika Serikat. Klub Major League Soccer Los Angeles FC secara resmi mengumumkan bahwa talenta mudanya yaitu Adrian Wibowo telah menerima panggilan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia. Pemanggilan ini dilakukan untuk agenda jeda internasional FIFA pada bulan September 2025 ini. Adrian akan memperkuat skuad Garuda dalam 2 laga persahabatan sebagai bagian dari persiapan menuju putaran keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adrian lahir di Los Angeles namun memiliki darah Indonesia dari sang ayah yang berasal dari kota Surabaya. Kini ia mendapat kesempatan bersejarah untuk mengenakan seragam merah putih. Skuad asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan menghadapi China Taipei di laga kandang di Jumat 5 September mendatang. Setelah itu mereka akan berjumpa Lebanon di Senin 8 September. Awal tahun ini Adrian mencatatkan sejarah sebagai pemain keturunan Indonesia Amerika pertama yang tampil di laga resmi MLS. Debutnya itu mendapatkan sorotan media dan juga komunitas sepak bola yang menjadi bukti bahwa pemain berdarah Indonesia mampu untuk bersaing di liga yang pertumbuhannya tercepat di dunia itu. Kehadirannya bersama tim nasional juga menghadirkan harapan baru. Indonesia terakhir kali mencatatkan sejarah untuk tampil di Piala Dunia pada tahun 1938 di Prancis ketika masih bernama Hindia Belanda. Saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di turnamen paling bergengsi tersebut. Kini setelah 88 tahun, generasi baru mencoba untuk mengulang momen bersejarah itu. Latihan ini dilangsungkan untuk persiapan menghadapi Chinese Taipei dan Lebanon pada pertandingan resmi FIFA di Surabaya pada tanggal 5 dan 8 September mendatang.
Dua laga FIFA Matchday tersebut merupakan ajang persiapan timnas menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan Arab Saudi dan Irak yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober. Kabar menggembirakan kembali datang dari timnas Indonesia. Garuda resmi menambah amunisi di lini serang. Usai penyerang muda Miliano Jonathan melakukan pengambilan sumpah warga negara Indonesia di Jakarta pada Rabu 3 September 2025. Penyerang berdarah Belanda ini rencananya sudah bisa memperkuat Indonesia di ajang FIFA Matchday bulan ini. PSSI resmi mengumumkan naturalisasi Miliano Jonathan sebagai warga negara Indonesia dalam acara pengambilan sumpah di Gedung Setjen Kemenkumham, Jakarta pada Rabu 3 September 2025. Miliano yang lahir di Arnhem, Belanda, memiliki darah Indonesia dari sang kakek asal Depok dan kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Erick Thohir menyebutkan naturalisasi ini bukan sekedar formalitas, melainkan langkah strategis untuk membangun timnas Indonesia agar lebih kuat menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Tadi kita bisa saksikan bagaimana Milano juga punya komitmen, dan inilah hasil diskusi panjang kami dengan pemerintah juga. Kita mendorong diaspora Indonesia untuk kembali mengibarkan bendera merah putih. Yang jelas contoh seperti Milano sendiri itu turunan dari Depok, jadi dekat sini. Jadi insya Allah ini hal yang memang menjadi support yang luar biasa buat kami dari PSSI. Terima sekali dari dukungan dari pemerintah, Pak Menteri, Pak Supratman. Mudah-mudahan kita bisa coba bagaimana kita membesarkan tim ini. Miliano Jonathan yang berposisi sebagai penyerang diharapkan menambah pilihan di lini depan Garuda. Posisi yang saat ini menjadi kunci bagi timnas Indonesia. Selain itu, naturalisasi ini adalah komitmen pemerintah untuk mendukung prestasi sepak bola nasional dan bagian dari target masuk 100 besar dunia serta 10 besar Asia. Siang ini diberikan hukum untuk Miliano Jonathan sudah selesai. Kami sepenuhnya mendukung apapun yang dilakukan oleh PSSI untuk mewujudkan mimpi kita bersama. Mimpi Bapak Presiden untuk melihat timnas kita bisa ke tingkat yang paling tinggi, ya, terutama ke Piala Dunia tahun 2026. Mohon doa restu seluruh masyarakat Indonesia untuk kita mensupport teman-teman di PSSI. Usai resmi menjadi warga negara Indonesia, Miliano akan langsung bergabung bersama timnas Indonesia senior yang sedang mempersiapkan dua laga FIFA Matchday di Surabaya kontra Chinese Taipei dan Lebanon. Naturalisasi Miliano Jonathan adalah simbol bahwa mimpi Indonesia menuju Piala Dunia semakin dekat. Ya, selain itu bintang muda Los Angeles Adrian Wibowo resmi mendapat panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday mendatang. Kabar menggembirakan bagi para penggemar timnas Indonesia. Bintang muda Los Angeles FC resmi dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang FIFA Matchday mendatang. Adrian Wibowo yang saat ini berusia 19 tahun diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ayah. Meski ayahnya telah melepaskan status warga negara Indonesia dan kini menjadi warga negara Amerika Serikat, hal ini membuka jalan bagi Adrian untuk membela Garuda. Untuk dapat bermain secara resmi di laga-laga internasional, Adrian memang harus menjalani proses naturalisasi lebih dahulu guna memperoleh paspor Indonesia. Namun, jika pemanggilan ini hanya untuk mengikuti sesi latihan dan bergabung dengan tim, proses naturalisasi belum menjadi keharusan. Ini adalah kesempatan emas bagi PSSI untuk melihat langsung potensi Adrian dan bagaimana ia beradaptasi dengan tim Garuda. Pemanggilan Adrian Wibowo bisa menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia untuk mendapatkan talenta-talenta terbaik yang tersebar di seluruh dunia. Kita nantikan perkembangan selanjutnya dari PSSI dan Adrian Wibowo. Hasil mengecewakan diraih oleh pasukan Gerald Vandenberg di laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2026. Asalnya, timnas Indonesia gagal meraih poin penuh usai ditahan tanpa gol oleh tim Laos. Melebar ke sisi kanan, ada Tim nasional Indonesia memainkan laga perdana di babak kualifikasi Piala Asia Under-23 2026 dengan menghadapi tim sesama Asia Tenggara yaitu Laos. Indonesia yang menjadi tuan rumah di grup C tampil di hadapan para pendukungnya sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 5 menit laga berjalan, tim nasional Garuda langsung mampu memasukkan bola ke dalam gawang Laos.
Namun sayangnya gol ini harus dianulir karena James Raven sudah terlebih dulu ada dalam posisi offside. Indonesia terus mendominasi di babak pertama dan kembali mengancam di menit ke-24 lewat sepakan jarak jauh dari Tony Firmansyah. 3 menit sebelum turun minum, skema lemparan jauh menjadi ancaman bagi Laos yang kali ini masih sigap dan belum mampu dibobol. Seusai turun minum, intensitas laga masih tinggi yang diperagakan oleh James Raven dan kawan-kawan. Sepakan Arkan Fikri kembali menemui sasaran tetapi masih bisa dihalau oleh kiper Laos. Di 10 menit terakhir, Garuda Muda masih membombardir gawang Laos. Salah satunya lewat tendangan jarak jauh dari Raihan Hanan yang masih bisa ditepis oleh kiper Laos. Tim tamu sempat mendapatkan peluang di menit ke-83, kali ini lewat umpan silang. Tetapi kiper Cahya Supriyadi masih cekatan untuk memblok umpan tersebut. Aksi ini menjadi aksi terakhir di laga kali ini sehingga memaksa kedua tim bermain imbang tanpa gol dan harus berbagi 1 poin. Kita harapkan 2 match ini. Kalau kalian fans Arsenal sejati, wajib untuk subscribe channel ini dulu ya, agar tak ketinggalan kabar Arsenal terbaru dari kami. Terima kasih. Bikin geleng-geleng kepala, tidak ada gol sama sekali. Gerald Vandenberg langsung naik darah dan ngamuk. Timnas Indonesia U23 ditahan Laos U23. Level kami masih di bawah. Gerald Vandenberg kesal bukan main. Timnas Indonesia U23 ditahan Laos U23 dengan skor 0-0 di matchday pertama Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang dilangsungkan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu 3 September 2025 malam WIB. Ia menyoroti mentalitas yang belum terbentuk di skuad Timnas Indonesia U23. Masalah mental ini yang menyebabkan Timnas Indonesia U23 gagal meraih kemenangan. Gerald Vandenberg meyakini jika aspek ini berhasil dibenahi, Timnas Indonesia U23 akan mendapatkan hasil bagus di 2 laga sisa Grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026. Jadi, dengan mentalitas yang baik, kami bisa mengalahkan tim besar. Ini adalah sesuatu yang harus kami pelajari, harus kita benahi dari sekarang, kata Gerald Vandenberg kelar laga Timnas Indonesia U23 vs Laos U23 Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mentalitas itu sebuah hal yang harus dibangun sejak kecil dari diri sendiri. Tadi dilihat kalau diberikan tekanan atau pressure, bagaimana mereka akhirnya ngeblok. Tapi tidak adil juga kalau ini menyalahkan para pemain. Kami tidak bisa bermain tanpa tekanan karena tekanan selalu ada, lanjut pelatih asal Belanda ini. 1. Level Timnas Indonesia U23 masih di bawah. Ia menilai Timnas Indonesia U23 seharusnya sudah berada di level atas mengacu kepada persiapan tim. Namun, faktanya level Timnas Indonesia U23 masih di bawah. Kami seharusnya berada di top level, tapi faktanya belum. Kami masih di dasar dan wajib meningkatkan level. Kami belum kelas atas dan harus belajar banyak, ujar pelatih 61 tahun ini. 2. Wajib menang atas Makau U23 dan Korea Selatan U23. Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia U23 tertahan di posisi kedua Grup C di bawah Korea Selatan U23 yang menang besar 5-0 atas Makau U23. Dalam laga berikutnya, Kadek Arel dan kawan-kawan akan menghadapi Makau U23 pada Sabtu 6 September 2025, Korea Selatan U23, Rabu 9 September 2025. Untuk lolos Piala Asia U23 2026, hanya ada satu cara bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda wajib menyapu bersih 2 laga sisa Grup J kualifikasi Piala Asia 2026 dengan kemenangan.
Sindiran keras untuk siapakah ini? Pelatih Laos sebut timnas U23 Indonesia sekarang lebih lemah daripada era Shin Tae-yong. Jujur, saat STY, semua musuh pasti akan takut kalah karena negaranya sendiri pun dikalahkan secara profesional. Timnas Indonesia U23 harus puas bermain seri saat melawan Laos pada matchday pertama Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sekadar informasi, duel ini digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada Rabu 3 September 2025. Sebelum laga digelar, timnas U23 Indonesia tentu diprediksi memiliki peluang lebih banyak untuk meraih kemenangan ketimbang Laos. Terlebih lagi, tim asuhan Gerald Vandenberg tampil di hadapan supporter sendiri. Namun sayang, keuntungan yang ada tak bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda gagal mencetak gol dan harus puas bermain seri 0-0 melawan Laos. Setelah laga, komentar mengejutkan diungkapkan pelatih Laos, Ha Heok-jun. Pelatih asal Korea Selatan itu terang-terangan menyebut timnas Indonesia saat ini lebih lemah daripada era Shin Tae-yong. Sekadar informasi, Shin Tae-yong sempat memimpin timnas U23 Indonesia pada tahun 2024 silam. Kala itu, Shin Tae-yong berhasil mengukir sejarah dengan membawa timnas U23 tak hanya lolos ke Piala Asia, tetapi juga berhasil menembus semifinal. Saya selalu berpikir Indonesia memang seperti ini, tapi hari ini mereka sedikit lebih lemah dibandingkan saat pelatih Shin Tae-yong masih di sana, kata Ha Heok-jun. Lebih lanjut, Ha Heok-jun memberikan penghargaan kepada anak asuhnya. Pelatih asal Korea Utara itu memuji para pemain yang mampu bertahan dari gempuran serangan timnas Indonesia. Tapi kami bermain bagus, berusaha menghindari kebobolan. Para pemain bermain sangat keras selama 95 sampai 98 menit untuk meraih 1 poin dari Indonesia di Surabaya meskipun pertandingannya sulit. Itulah mengapa kami mendapatkan hasil ini, ujarnya. Top Marco Top langsung diskak. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong beri peringatan mengejutkan. Usai hasil imbang 0-0 lawan timnas Laos U23, timnas Indonesia bisa babak belur jika tak ada perubahan. Hasil imbang tanpa gol antara timnas Indonesia U23 melawan Laos dalam pertandingan yang berlangsung tadi malam menjadi sorotan tajam dari mantan pelatih timnas Indonesia. Dalam sebuah pernyataan yang langsung menyita perhatian publik baik di dalam negeri maupun di kawasan Asia, pelatih asal Korea Selatan tersebut mengkritik performa Garuda Muda yang menurutnya jauh dari standar yang diharapkan untuk sebuah tim nasional yang tengah bersiap menghadapi kompetisi tingkat tinggi seperti Piala Asia. Shin Tae-yong secara blak-blakan menyampaikan kekhawatirannya bahwa jika timnas Indonesia U23 masih kesulitan mengalahkan tim sekelas Laos, maka menghadapi negara-negara dengan level sepak bola yang jauh lebih tinggi akan menjadi sebuah bencana. Saat ini, Laos sekelas Laos saja tidak bisa kita kalahkan. Ini bukan sekedar masalah hasil, tapi soal kualitas permainan. Jika pola permainan tidak diperbaiki secara drastis, saya khawatir kita bisa babak belur ketika bertemu tim yang lebih kuat, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara yang langsung menjadi viral di media sosial. Pernyataan tegas dari sosok yang pernah membawa timnas Indonesia ke beberapa pencapaian penting tentunya mengejutkan banyak pihak. Selama ini, Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang cukup sabar dan penuh strategi. Namun kali ini, ia tampak tak segan untuk memberikan kritik pedas sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan sepak bola Indonesia. Salah satu poin utama yang diangkat oleh Shin Tae-yong adalah bahwa permainan timnas Indonesia U23 saat ini terlalu mudah dibaca oleh lawan. Bahkan, tim yang selama ini dianggap kurang kompetitif seperti Laos mampu menahan imbang tanpa kebobolan gol, menandakan bahwa ada masalah mendasar yang harus segera diperbaiki. Permainan yang mudah diprediksi membuat kita kehilangan keunggulan. Tim lawan bisa mengantisipasi pergerakan dan strategi kita dengan mudah, sehingga efektivitas serangan menjadi sangat rendah, tambahnya.
Mantan pelatih ini juga mengungkapkan beberapa faktor penyebab lemahnya performa timnas Indonesia U23. Salah satunya adalah taktik dan strategi yang masih monoton dan kurang variatif sehingga tidak mampu mengimbangi perkembangan sepak bola modern yang dinamis. Selain itu, lini tengah yang kurang kreatif dan sulit mengalirkan bola dengan efektif menjadi masalah besar dalam membangun serangan yang berbahaya. Mental para pemain muda yang belum stabil di pertandingan krusial juga menjadi kendala, di mana tekanan pertandingan besar membuat mereka kehilangan fokus dan kepercayaan diri. Tidak hanya itu, Shin Tae-yong menyoroti persiapan fisik dan teknik yang menurutnya masih belum memadai. Persaingan di level Asia sangat ketat. Tanpa persiapan fisik yang optimal dan teknik yang matang, pemain akan kesulitan bersaing dengan pemain dari negara lain yang sudah jauh lebih maju dalam hal pembinaan dan pengembangan kemampuan. Pesan kuat dari Shin Tae-yong juga ditujukan langsung kepada pelatih kepala timnas Indonesia U23 Gerald Van den Berg. Mantan pelatih yang juga pernah meraih sukses di Eropa didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek permainan tim. Saya berharap Van den Berg dan tim pelatih segera melihat masalah ini secara serius dan melakukan perubahan mendasar mulai dari taktik, pola latihan hingga penguatan mental para pemain. Tanpa langkah berani, sulit bagi kita untuk berprestasi di level Piala Asia dan turnamen internasional lainnya, ujarnya. Lebih jauh, Shin Tae-yong mengingatkan bahwa pembinaan pemain muda harus menjadi prioritas utama agar regenerasi pemain berkualitas bisa berlangsung secara berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar, namun potensi itu harus diasah dengan pembinaan yang tepat. Tanpa sistem pembinaan yang baik, kita akan terus tertinggal, katanya. Komentar pedas Shin Tae-yong langsung menyita perhatian media dan publik. Di Indonesia, berbagai platform media sosial ramai memperbincangkan kritik tersebut dengan banyak yang setuju bahwa timnas Indonesia memang sedang dalam kondisi krisis permainan yang membutuhkan perbaikan segera. Di tingkat internasional, terutama di Asia, media olahraga juga mulai meliput isu ini sebagai gambaran betapa ketatnya persaingan di benua ini dan bagaimana tim yang tidak beradaptasi dengan cepat bisa tertinggal jauh. Situasi ini menjadi sebuah peringatan keras bahwa timnas Indonesia U23 harus segera melakukan evaluasi dan berbenah. Apakah pelatih Gerald Van den Berg mampu menjawab tantangan ini dengan mengubah pola permainan dan meningkatkan kualitas tim? Apakah para pemain bisa menunjukkan mental juara dan kreativitas yang selama ini kurang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menggantung dan menunggu jawaban di pertandingan-pertandingan berikutnya. Hasil imbang tanpa gol melawan Laos bukan hanya sekadar angka di papan skor, melainkan sebuah alarm besar bahwa tanpa perubahan signifikan, timnas Indonesia U23 berpotensi mengalami kegagalan yang lebih besar di panggung internasional. Indonesia tidak boleh terlena